Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Rosadi, NIM 20117503059. Di sini saya akan mereview tentang materi CO dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sebelum UTS kemarin yang diampu oleh dosen Pak Yusuf Herianto MKOM. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu komponen sistem komputer. Pengertian sistem komputer yaitu yang pertama yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi perangkat ini dapat disentuh, misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply dan lain-lain. Terus hardware sendiri itu dibagi 4 bagian. Yang pertama input device, output device, processing device, dan yang terakhir yaitu storage device. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Terus yang kedua yaitu program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Saya ulangi, program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dan mengolah berbagai macam data. Misalnya seperti Microsoft Excel, Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu utility program atau program tambahan yang merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya yaitu seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, screensaver, backup, dan lain-lain. Yang keempat yaitu programming language atau bahasa pemrograman yang merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Contohnya yaitu Java, Python, C, Perl, dan lain-lain. Terus materi yang kedua yaitu tentang database. Di sini saya akan membaca pengertiannya saja. Database yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi data. Kemudian yaitu fungsi dari pemrograman. Secara umum ada beberapa fungsi utama dari sebuah bahasa pemrograman, yaitu sebagai media komunikasi antara operator dengan mesin. Yang kedua, menjadi media yang mengoperasikan sebuah mesin. Yang ketiga, sebagai media bagi programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Berikut ini adalah bahasa pemrograman. Contohnya itu ada 15. Yang pertama Python, Java, JavaScript, C, PHP, CR, Objective-C, Swift, MATLAB, TypeScript, VBA, Ruby, Scala, dan yang terakhir yaitu script. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu hosting domain. Hosting domain adalah layanan yang menghosting nama domain untuk website Anda. Mereka menyediakan domain untuk dibeli dan didaftarkan oleh user dengan biaya yang bervariasi. Layanan ini berbeda dengan penyedia web hosting yang memungkinkan Anda membeli domain dan web hosting dari satu tempat. Dan yang terakhir yaitu tentang materi sistem manajemen konten atau CMS, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola
konten web, memungkinkan banyak kontributor untuk membuat, mengedit, dan menerbitkan. Konten dalam CMS biasanya disimpan dalam database dan ditampilkan dalam lapisan presentasi berdasarkan sekumpulan template. Mungkin itu saja resume materi yang dapat saya sampaikan dari awal pertemuan hingga kemarin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.